Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pamorian, berjumpa lagi di acara Pamor, Pengadilan Agama Mentok, obrolan ringan. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Mentok, yakni Ibu Vita Damayanti SIP. Selamat sore Ibu. Sore Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Langsung aja Bu, kita ke pertanyaan pertama. Itu mengenai sejarah singkat Ibu dan Bapak. Ya. Tahun berapa Ibu menikah? Kemudian sekarang itu sudah dikaruniai berapa anak gitu Bu? Ya, kami menikah itu pada tahun 2005. 2005 ya, dan sekarang kami dikaruniai 4 orang anak. 4 orang anak. 3 laki-laki dan 1 perempuan. 1 perempuan. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, udah lengkap. Sekarang kegiatan keseharian Ibu apa aja Bu? Ya, keseharian kami selain mendampingi Bapak, kami juga bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Oh, seperti itu. Iya. Kalau di ini Bu, kalau di Polri itu ada organisasi wanita namanya Bayangkari ya Bu ya. Betul, kalau ya. di TNI itu ada Persit. Ya. Kalau di pengadilan atau di Mahkamah Agung itu organisasi perempuannya apa namanya Bu? Ya, kalau di peradilan Mahkamah Agung itu ya namanya Dharma Yukti Karini atau disingkat dengan DYK. Di situ terdiri dari lembaga peradilan ya. Jadi ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tinggi tingkat banding, ya. Jadi semuanya kita dikumpulkan di situ, itu namanya Dharma Yukti Karini tadi, ya. Kalau di internal, ini khusus internal ya Bu ya, khusus pengadilan agama Mentok, itu kegiatan Dharma Yukti Karini itu apa aja Bu? Oh ya, kalau misalnya untuk kegiatan sih sangat banyak ya. Banyak ya Bu ya? Ya, sangat banyak sekali. Intinya di sini kami berusaha para ibu-ibu di sini berkumpul gitu kan, saling memberi semangat ya, karena kami tahu bahwa salah satu tugas kami itu selain sebagai istri ya mendampingi suami kayak gitu kan. Jadi dalam hal ini kalau dipikir orang bahwa salah satu kunci kesuksesan seorang suami itu ya adalah istri gitu ya. Makanya dikatakan bahwa suami sukses itu karena dukungan istri. Sangat benar sekali gitu ya. Ada istri yang hebat di belakangnya. Jadi dalam hal ini kami juga mau tidak mau, salah satu upaya kami mendukung karir suami kami gitu kan, selain mendukung karir lewat pertemuan seperti Dharma Yukti ini gitu kan. Jadi bisa kegiatannya berupa kegiatan kami arisan, kemudian ada yang namanya kita memberikan bantuan kepada yang berhak diberi bantuan, dan yang paling penting tadi gitu kan, bahwa kami juga punya wadah di sini saling membantu gitu ya, saling berkomunikasi, mungkin kalau dikatakan itu saling memberi manfaat ya antara satu dengan yang lainnya. Intinya di sini saling mensupport ibu-ibu yang ada di dalam ini ya Bu ya. Benar sekali seperti itu. Kalau itu kan secara internal ya Bu ya. Kalau manfaat dari Dharma Yukti Karini ini untuk eksternal kayak lingkungan luar kayak gitu, itu ada nggak Bu? Kayak bantuan sosial apa itu ada nggak Bu kegiatan seperti itu? Iya, pasti ya? Ada ya. Jadi kami di sini di Dharma Yukti ini kan ada yang namanya seksi-seksi yang
mempunyai tugas masing-masing gitu kan. Ada yang namanya salah satunya itu adalah seksi sosial budaya. Sosial budaya. Jadi di sini sosial budaya itu kita lebih ke arah apa namanya, lebih mendekatkan diri kepada anggota dan masyarakat pada umumnya. Jadi di sini juga salah satu itu adalah wadah kita untuk memperkenalkan diri kepada Organisasi masyarakat, ini ya, ya, Bu, kepada ya, masyarakat memperkenalkan bahwa organisasi ini. iya, bahwa yang namanya terutama ini ya Pengadilan Agama itu juga punya organisasi kayak gitu kan, dimana dalam hal ini bisa memberi bantuan kepada masyarakat yang ada di sekitar gitu kan, baik itu berupa bantuan seperti mungkin bencana alam kayak gitu kan. Kemudian ada juga apa namanya bantuan-bantuan yang kita berikan kepada masyarakat yang layak membutuhkan. Itu yang untuk eksternal kayak gitu kan. Kemudian juga kalau untuk internal juga kita punya gitu kan. Ibu. Jadi setiap tahunnya kita itu mempunyai program namanya BDBS, bantuan beasiswa ya beasiswa bagi anak-anak pegawai. Nah, jadi di sini anak pegawai gitu. Iya, Bu, ya. jadi di sini kita apa namanya tujuannya juga itu ya. Jadi sama-sama apa untuk memberikan kesejahteraan gitu kan. Apa bukan hanya di eksternal tapi juga di internalnya. Seperti itu. Apakah kegiatan seperti itu rutin dilaksanakan setiap bulan atau beberapa bulan sekali atau gimana itu, Bu? Ya, kalau untuk bantuan secara ini ya tadi ya yang BDBS itu mungkin setahun sekali. Karena itu memang program dari pusat ya. Program dari pusat apa namanya, maka dalam hal ini itu juga terprogram dan itu juga kita harus melaporkan gitu kan kegiatan itu. Tetapi kalau untuk yang eksternal itu kita sesuai dengan apa namanya apa yang kita lihat kayak gitu kan. Tapi dalam hal ini itu memang ada program khusus yang telah kita canangkan, iya gitu kan. Ya? Jadi misalnya kalau memang ada sesuatu misalnya bencana alam yang tiba-tiba kayak gitu kan, itu juga kita tanpa menunggu ya insya Allah kita bantu. Tanpa direncanakan gitu. Tadi langsung ya Bu ya sifatnya. Seperti itu secara spontan karena kan tujuan kita juga apa namanya bukan hanya untuk apa namanya memberikan bantuan kepada yang ini ya, tetapi juga yang eksternalnya juga kayak gitu. Jadi ini Bu, kegiatan Ibu ini sangat banyak. Ya. Belum lagi mendampingi suami, memberi support, belum lagi Ibu sebagai seorang PNS gitu ya Bu ya. Terus belum lagi Ibu mengasuh mengurus anak di rumah, mengajar kayak gitu. Itu bagaimana sih Bu cara Ibu memanage waktu kayak gitu? Biar semuanya ini berjalan lancar, belum lagi Ibu menjadi ketua organisasi gitu kan. Iya, benar sekali. Kalau ini gimana caranya gitu Bu? Biar semuanya itu berjalan sesuai dengan porsinya. Iya, yang jelas tadi ya intinya peran suami juga dalam hal jadi ini. ada timbal balik ya, timbal baliknya bukan juga. Cuma suami yang betul sekali didukung istri, gitu kan. tapi istri juga perlu dukungan suami gitu ya Bu ya. Jadi apa namanya dalam hal ini kan secara otomatis kita sebagai kalau misalnya di rumah gitu ya, mau tidak mau kan sebagai seorang istri kayak gitu kan, apapun yang apapun saat kita di rumah, berarti kita melepaskan atribut kita sebagai pegawai kayak gitu kan. Jadi di sini juga peran suami itu juga sangat membantu. Intinya di sini saya sangat bersyukur sekali gitu kan. Punya suami seperti Bapak. Alhamdulillah gitu kan. Iya, beliau banyak support, memberi support, dukungan. Betul sekali. Ya, saya bangga kepada beliau. Terharu. Memang berarti Bapak ini memang luar biasa ya Bu dalam mensupport Ibu mulai dari rumah tangga, dari kegiatan organisasi, dari ASN gitu. Tapi ini mohon maaf karena ini bikin Ibu menjadi ini Bu. Ya, karena saya merasa ya tadi ya luar biasa ya Bu ya. Saya sebagai istri mungkin banyak kurangnya gitu kan dalam memberikan
Ini gitu ya, apa namanya, dukungan kalau dukungan insya Allah gitu kan, tetapi saya merasa tidak sepenuhnya gitu kan. Karena apa? Karena keterbatasan kita tadi gitu kan. Bu, karena Bapak kegiatan di iya luar gitu tadi kan, juga. Bapak yang bekerja, saya juga bekerja. Tapi dalam hal ini saya sangat bersyukur gitu kan mendapat seorang suami seperti Bapak tadi ya. Beliau juga tahu dengan kondisi saya sebagai seorang pekerja gitu kan. Jadi dalam hal ini kami saling bahu membahu gitu kan, saling memberikan penyemangat gitu kan. Bu. Jadi saat saya merasa lemah ada bapak gitu kan. Begitu juga dengan bapak gitu kan. Jadi dalam hal ini ya timbal balik itu sangat dibutuhkan ya, gitu ya, Bu, gitu. ya. Apalagi ini ya Bu ya, Bapak sebagai ketua gitu, terkadang ada jaraknya kan Bu. Maksud saya kadang Bapak 1 minggu sekali pulang, ya, betul kayak sekali. Gitu kan Bu. Kadang beberapa hari dia tidak ada di tempat. Betul. Itu bagaimana Bu menyingkapi ibu di rumah sendiri gitu, ngurus keluarga sendiri, belum lagi ibu harus mensupport Bapak dari jauh. Itu gimana Bu caranya? Ya, jadi ya seperti tadi gitu kan. Yang penting, paling penting itu adalah yang pertama komunikasi gitu kan. Komunikasi karena kami juga saya dan anak-anak menyadari bahwa amanah yang diemban Bapak itu sangat besar. Iya, sangat luar biasa, sangat tanggung jawabnya sangat besar sekali. Dan kami menyadari hal itu. Jadi dalam hal ini juga kadangkala disitulah saya merasa mungkin sedih dan tidak mampu mendampingi Bapak setiap gitu waktu kan. Iya gitu kan. Ya, Bu, ya. Tapi dalam hal ini komunikasi itu insya Allah tetap kita jalankan, dan kami juga dalam hal ini berarti mau tidak mau gitu kan dari Senin sampai Jumat itu menjadi seorang single parent gitu kan bagi 4 orang anak. Dan alhamdulillah gitu kan anak-anak juga mengerti gitu kan, bahwa posisi Bapak yang sebagai seorang ketua mungkin ya, kemudian harus tidak setiap hari rumah, tidak setiap hari pulang ke rumah gitu kan, tetapi komunikasi gitu kan. Dan anak-anak juga dalam hal ini memang kita ajarkan sering berkomunikasi dengan Bapak, jadi mereka juga sekalipun jauh merasa dekat gitu kan dengan Bapak gitu. Ini Bu, sekarang mungkin pemirsa Pamurian akan mendengarkan bagaimana pesan-pesan Ibu Ketua Dharma Yukti Pengadilan Agama Mentok untuk seluruh anggota Dharma Yukti yang berada di Indonesia. Ya, pesan kami itu kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang di PA Mentok ya, wabil khususnya, itu dampingilah suami kita di sini dengan baik ya. Jadi karena apa? Karena mau tidak mau kita ini merupakan cerminan juga kayak gitu kan. Sebuah keberhasilan suami itu juga dari istri, terpuruknya suami juga karena istri kayak gitu kan. Jadi dalam hal ini juga seperti kita ketahui bahwa sebagai kita seorang istri yang mendampingi suami, saya pesankan kepada ibu-ibu semua gitu kan, terutama yang di ibu-ibu di PA Mentok ini ya, itu jangan sampai ataupun jangan coba-coba menggoda suami untuk melakukan hal-hal yang tidak disesuaikan oleh yang tidak dibenarkan oleh undang-undang kayak gitu kan, untuk kepentingan pribadi kayak gitu kan. Tapi dalam ini dampingilah suami, support suami gitu kan, kemudian banggakan diri suami gitu kan, karena itu juga menjadi energi positif bagi suami saat bekerja kayak gitu kan. Apalagi kondisinya juga kalau saya pribadi gitu ya, suami jauh gitu kan, kalau misalnya ini kan di Mentok ini kan kebetulan kami tinggalnya di Pangkal Pinang. Ibu di Pangkal Pinang, Bapak di Mentok. Kurang lebih 2 jam perjalanan, dan itu juga kan memerlukan
yang sangat jauh, Iya. berjalan jauh gitu kan. Nah, jadi itu juga sangat apa namanya penting gitu kan, memberikan energi positif suami. Kemudian jangan apa namanya merasa cemburu yang berlebihan sehingga membuat suami juga tidak apa namanya tenang dalam bekerja. Dan yang paling penting itu adalah doa, gitu kan. Doa yang sangat penting kita berikan kepada suami kita gitu kan, sehingga tadi gitu kan, sehingga dengan doa kita insya Allah gitu kan, suami kita juga dalam bekerja bisa sukses dan terutama berkah. Dan paling penting jangan sampai lupa, karena kesuksesan suami juga itu selain istri ya, ada juga anak-anak serta ibu. Iya. Ya, doa ibu. Dan itu yang sangat penting, karena dalam hal ini kita menyadari bahwa ibu itu yang melahirkan suami kita. Maka dalam hal ini juga ibu itu adalah apa namanya segala-galanya, karena doa ibu itu sangat penting. Jadi dalam hal ini apa namanya jangan sampai kita merasa apa cemburu yang berlebihan gitu ya. Berarti untuk yang harus pekerjaan ada saling kepercayaan. Betul. Gitu iya, ya Bu. saling kepercayaan, sehingga tadi gitu kan kondisi yang ada juga saat bekerja, saat pulang ke rumah juga gitu kan, apa menjaga juga gitu kan dari hal-hal yang apa namanya yang tidak kita inginkan. Dan insya Allah dengan seperti itu apa hubungan suami istri itu tetap harmonis insya Allah gitu. Sahabat Pamorian, tadi sama-sama kita udah mendengarkan itu untuk pesan dari Ketua Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Mentok kepada seluruh anggota Dharma Yukti Pengadilan Agama Mentok. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pesan Ibu Ketua Dharma Yukti Pengadilan Agama Mentok untuk para suami khususnya. Iya. Para Silakan. suami atau suami nih? Para suami, karena kan untuk anggota DIK itu juga. Ya. Kalau untuk para suami ya, Iya. Ini juga wabil khusus kepada Bapak gitu kan. Mudah-mudahan Bapak melihat Bu. Iya, intinya di kali sini seperti ini. Apa namanya kami para istri, Iya. apa namanya merasa apa yang telah apa namanya suami berikan kepada kami, apalagi bekerja dari pagi sampai sore, itu adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi pesan kami untuk ini ya suami dan wabil khusus Bapak gitu kan, khusus untuk Bapak. tetap semangat dalam bekerja. Kemudian yang paling penting tetap amanah dalam mengemban tugas. Itu yang paling pokok iya, ya, Bu, ya. Kami tahu bahwa amanah yang diemban para suami kita ini sangat besar sekali kayak gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini insya Allah kayak gitu kan, apa namanya kami tetap selalu berdoa gitu kan, dan yakinkan kami dan anak-anak akan selalu gitu kan berdoa untuk ya untuk kesuksesan. Kelancaran dan kesuksesan. Iya, betul sekali. Ya. Pemirsa Pemurian, demikianlah bincang-bincang kita kali ini kepada Ibu Ketua Dharma Yukti Pengadilan Agama Mentok. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita tutup edisi Pamor hari ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube PA Mentok di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.